Acara ini didukung oleh Kopi Nation. Kopi Nation adalah kopi yang diracik oleh anak-anak muda kreatif dan progresif dengan penuh konsentrasi. Bako Jawi. Bako Jawi adalah resep tembakau linting leluhur yang diwariskan kepada anak cucu dengan segenap konsentrasi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan komunitas seni tradisi Cirebon atau konsentrasi, sehimpunan kecil para pecinta, pegiat, dan para pemikir hasanah seni dan tradisi di Cirebon Raya. Kami bergerak dan mengajak siapa saja untuk membangun ulang kecintaan, meretas ikhtiar-ikhtiar sederhana, menyambungkan gagasan, serta mengerjakan tugas-tugas kebudayaan secara perlahan dan istiqomah. Inilah yang kami sebut sebagai nguri-nguri kebudayaan sembari menempatkan harga diri pada posisi yang semestinya. Kami juga membangun ruang perbincangan yang didokumentasikan dan diunggah ke akun media sosial sebagai salah satu cara merangkum riwayat, kegelisahan, serta cita-cita para pegiat seni dan tradisi di Cirebon bertajuk Forum Sabtuan Ngobrol Bebarengan. Baik, kawan-kawan di seluruh tanah air, malam ini konsentrasi mengambil tajuk menelusuri kopi dari hulu sampai hilir, dan kami sangat berbahagia malam hari ini sudah menghadirkan seorang anak muda pengusaha kopi yang sudah berjuang, sudah meretas, sudah membangun usahanya, dan juga sekaligus mencoba membangun tradisi dunia kopi dari hulu sampai ke hilir. Jika ada yang bertanya di mana letak korelasi antara konsentrasi sebagai komunitas seni tradisi di Cirebon dan kopi sebagai tema bahasan malam hari ini, kami jelaskan bahwa hari ini kopi di Indonesia sebagai pendatang baru dalam pengertian usaha yang dijalankan oleh para pengusaha dan para pekerja perkebunan di Indonesia relatif baru hitungan tahun. Meskipun kopi sudah kita kenal sejak lama, tetapi untuk di Cirebon kurang lebih 10 atau 15 tahun terakhir baru tumbuh sebagai bagian dari kebiasaan, hobi, dan minat masyarakat di Cirebon. Dan malam hari ini kami sudah menghadirkan salah satu pengusaha yang boleh dibilang sukses, yaitu Mas Bahrudin sebagai owner Kopi Nation. Selamat malam, Mas Bahrudin. Terima kasih sudah hadir di panggung Bambu Konsentrasi. Kita nanti akan berbincang santai mengenai seluk-beluk kopi. Boleh. Apa yang nanti Mas Bahrudin ketahui, kemudian yang perlu juga kami ketahui akan kita bahas secara sederhana. Siap, boleh Mas. Ya, Mas Bahrudin sudah hadir. Kemudian mari kawan-kawan di seluruh tanah air, kita lihat profil dari Bahrudin sebagai owner Kopi Nation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bahrudin, founder dari Kopi Nation. Kami bergerak di bidang industri kopi. Perusahaan kami adalah supplier kopi yang menyediakan berbagai jenis berkualitas tinggi kepada pelanggan kami. Kami fokus pada penyediaan kopi segar, biji kopi berkualitas tinggi, dan produk-produk terkait kepada konsumen dan bisnis di wilayah.
Usaha ini berdiri sejak tahun 2019. Awalnya hanya sekedar hobi, namun seiring berjalannya waktu, kami melihat potensi industri kopi yang terus berkembang dan tidak lekang oleh waktu. Hal ini mendorong saya untuk memulai berbisnis di industri perkopian. Kami menawarkan berbagai macam produk kopi seperti kopi bubuk, roast bean, green bean, drip bag, dan lain-lain. Kami menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dan proses yang baik sehingga menghasilkan produk-produk yang terbaik. Setiap produk combination dibuat unik sehingga memudahkan pelanggan untuk menikmati kopi dengan sensasi yang berbeda. Bagi saya, membangun bisnis ini tidak hanya untuk diri sendiri. Kepuasan terjadi saat kita bisa bermanfaat untuk orang lain dan lingkungan sekitar. Visi kami menjadi mitra terpercaya dalam penyediaan kopi berkualitas tinggi kepada pelanggan. Misi kami menyediakan kopi berkualitas tinggi dan memberikan pelayanan kopi yang memuaskan bagi pelanggan kami. Jika Anda mencari supplier kopi, kami siap mensuplai baik dari bahan baku sampai produk jadi. Terima kasih. Kopi Nation. Kopi Nation adalah kopi yang diracik oleh anak-anak muda kreatif dan progresif dengan penuh konsentrasi. Kawan-kawan di seluruh tanah air, ini Mas Bahrudin masih berusia muda. Kurang lebih berapa? Kurang lebih ya di bawah 30 tahun. Di bawah 30, di atas 17 sedikit mungkin. Betul. Ya. Berarti masih sangat muda, Iya, masih unyu-unyu, masih lucu gitu kan. Ya, Mas Bahrudin. Tajuk menelusuri kopi dari hulu sampai hilir. Ya, mungkin kita malam hari ini tidak bisa juga membahas secara detail ya. Tapi paling tidak dari pengalaman Mas Bahrudin itu kami juga nanti pemirsa bisa mendapatkan gambaran bagaimana situasi yang berlangsung di Cirebon terkait dengan sirkulasi maupun pertumbuhan kopi yang ada di Cirebon ini gitu kan. Bagaimana ceritanya sehingga Mas Bahrudin bisa sampai menekuni dunia kopi? Kalau dimulai bagaimana ceritanya, awalnya kita memang coba-coba Mas, ataupun ya iseng. Coba-coba. Seperti iklan itu ya. Untuk anak coba-coba. Oh, gitu. iya, kurang lebih seperti itu. Gitu. Itu awal mula ketika terjun di dunia perkopian ataupun ya usaha gitu Mas. Tapi perlu saya ralat gitu. Yang namanya usaha ataupun ya kita mau berbisnis itu kita nggak bisa lagi dengan kata coba-coba ataupun ya mulai aja dulu. Karena apa? Ketika kita berusaha ataupun ya berbisnis, baik besar kecilnya kita itu harus mempertimbangkan resikonya Mas gitu. Sedangkan kalau kita terjun ke dunia bisnis itu kita juga harus bisa mitigasi resiko. Mitigasi, wah Betul. istilahnya agak aneh juga ya, mitigasi gitu kan. Iya. Seperti bencana alam. Iya. Intinya kan kita juga harus tahu ambil resiko terkecil atau terminim, itu sih Mas. Mencari atau mengetahui risiko paling minim ya, paling kecil. Apa risiko paling kecil itu? Contoh sederhana gini, kebetulan tahun 2019, tahun 2020 itu saya sempat buka kedai Mas. Buka kedai, di Cirebon gitu. Ya. Nah, ketika buka kedai di Cirebon itu banyak resikonya, salah satunya bahan baku. Sedangkan waktu pas kemarin itu kan tahun 2019, tahun 2020 itu kan awal dari COVID Mas. Ya, padahal itu lagi booming-boomingnya kopi ya. Booming kopi itu kan kurang lebih tahun 2015-16 Yeah. ya, mulai naik gitu. Nah, saya itu sama tim buka dari jam 4 dan harus tutup jam 8 karena kan PPKM. PPKM, ya betul. Nah di sana kan satu dari segi market kita pasti ada perubahan. Yeah. Dan di sana juga pasti banyak bahan baku yang
eh, basi ataupun yang nggak kepakai gitu loh, Iya, Mas. iya, iya. Itu kan jadi salah satu resiko. Gitu. Dan sekarang saya ataupun ya Combination itu kita bergerak di supplier sebenarnya. Kalau Oke. untuk saat ini Dari kedai ke supplier. Betul. Apa yang menjadi pertimbangan? tadi kalau kita berbicara resiko di supplier itu jauh lebih kecil. Pertama kita lihat demand. Ternyata demand itu lebih tinggi dibanding stok karena kita kan berbicara komoditi kopi itu tahunan, Mas. Iya. Nah, yang kedua Musimnya. berbicara apa namanya bahan baku. Kebetulan kalau di kopi itu kan kopi mentah kita sebutnya green bean gitu, Mas ya. Iya. Green bean itu kita bisa tahan 1 tahun. Green bean. Ya, Ataupun jadi ya kopi setelah dijemur kemudian disimpan. betul, asal sebelum kitanya bisa GMP-nya ataupun ya Apa itu GMP? GMP itu saya lupa, tapi Pengertiannya? intinya itu tentang bagaimana kita cara packing ataupun ya penyimpanan yang benar, Mas. Iya. Gitu. Baik roast bean, green bean ataupun ya kopi bubuknya gitu. Nah, kalau green bean sendiri itu kan kurang lebih kita 1 tahun itu bisa lebih, Mas. Kalau Bisa kita lebih bisa disimpan di cara- gudang misalnya ya. gitu. Apa ataupun ya istilah kata ya manajemen gudangnya kita juga harus bisa gitu. Nah, karena rentan waktu kurang lebih 1 tahun, sedangkan karena demand-nya lebih tinggi, alhasil stok itu kita selalu habis sih, Mas. Stok selalu habis. Tidak ditimbun tapi ya. Itu Bisa saja gitu ya. Karena kemungkinan besar pasti demand ada. tinggi, kemudian stoknya tidak mencukupi, dia ditahan dulu itu biar harga naik begitu ya. Kalau gitu kita bisa dibicarain di Oh, belakang. kan kalau hal dibicarakan itu. di belakang. Boleh, Jadi boleh. dalam artian untuk resikonya dia lebih kecil dibanding kita ke hilirisasinya. Seperti itu sih. Jadi yang dimaksud dengan itu dimaksud hulu ya. Hulu, betul. Hulu itu dari petani Sampai pasca panen sebenarnya. dari proses persemaian, pembibitan, kemudian pemeliharaan pohon, Betul. Terus proses proses setelah panen, panen dulu mungkin ya. iya, Panen dulu, Panen. kemudian proses, proses Setelah dijemur iya, sebelum roasting. Itu Sebelum kategori hilir. betul. Nah, Jadi setelah roasting sampai end user itu sudah kebalik, Mas. ya kembali tadi Ya, hulu. hulu. Ya. Dari roasting sampai ke end user, itu hilir. hilir. Oke, Betul. siap. Itu ya. Jadi risikonya karena pertimbangan bisa disimpan lebih dari 1 tahun. Betul. Gitu kan. Itu. Termasuk misalnya jika demand cukup tinggi sementara stok tidak mencukupi gitu kan, bisa ditahan dulu. Barang 2-3 bulan gitu agar harga bisa menjadi naik mungkin ya. Mari kita bicarakan di belakang. Gitu. Baik. Nah, dari situlah kemudian terlihat betul bahwa risiko membuka kedai kopi dengan bermain di hulu dari petani sampai sebelum roasting itu jauh lebih menarik, Betul. jauh lebih tidak berisiko dan mungkin jauh lebih menguntungkan. Betul, Mas. Begitu ya, jauh lebih menguntungkan. Tapi kenapa? Saya ingin bertanya, kenapa banyak orang yang merasa punya uang kemudian malah bikin kedai kopi tidak bermain di hulu? Apa yang jadi pertimbangan kira-kira? Mungkin kan sejak tahun 2015-16 itu kan mulai hype, Mas ya, terutama mungkin kan di Cirebon sendiri. Bisa jadi bisa dikatakan mungkin FOMO ataupun orang ketika banyak yang merambah ke dunia hitam ataupun ya dunia kopi, mereka itu tertarik tanpa memikirkan resikonya. Saya catat dunia hitam ya nanti. Iya. Nanti di belakang kita akan bahas apa yang maksud dengan dunia hitam. Selain kopi warna yang hitam kan? Itu. Ya, kemudian? Ya tadi ketika mereka merasa bahwa satu melihat secara kasat mata bahwa kopi itu menjanjikan, mungkin dengan mereka cuman mohon maaf ya maksudnya
dengan bermodalkan cuma 100 atau 200 juta misalnya. Itu mereka merasa mampu dan siap untuk bergelut di dunia kopi. Padahal gitu, tidak Mas. ada riset terhadap market sebelumnya gitu kan. betul. Karena FOMO itulah ya, Betul. awalnya gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Padahal sudah jelas-jelas bahwa kopi bukan kebutuhan daily masyarakat. Betul. Ya, Betul. kalaupun misalnya setiap hari orang membutuhkan kopi, mereka rata-rata lebih baik dan ringkas, simpel, cepat itu kopi saset, Betul. bukan kopi giling gitu kan. Itu. Baik, apa yang berlangsung seluk-beluk atau suka duka ketika berada di hulu? Kalau suka duka yang jelas pertama kita dari pasokan sih, Mas. Karena kan kita berbicara perkebunan, kita berbicara iklim, Mas. Iklim? Betul. Kayak pas kemarin tahun 2021-22 itu kan El Nino tuh, Mas. Ya. Musim panas panjang gitu panjang. kan, Mas. Alhasil kalau yang saya alamin sendiri, satu dari maintenance, Mas. Itu Maintenance-nya lebih berat. karena kan hujan nggak kekontrol tuh, Mas. Kapan hujan kita iklimnya. tidak bisa menduga. Betul. Tapi Alhasil musim panas dengan musim hujan itu lebih baik mana untuk situasi kopi? Kalau untuk kopi sendiri kan kita lebih diuntungkan itu suhu atau suasana itu yang sejuk, Mas. Sejuk. Berarti panas itu justru dihindari. Betul. Terkhusus kayak Arabica, mereka kan butuh ketinggian, Mas, ataupun ya kelembaban. Jadi curah hujan juga harus kita pertimbangkan, naungan, suhu dan lain-lain sih. Kayak gitu, Mas. Termasuk mungkin ke depan kalau memang suhunya tidak bisa terkontrol, bisa pakai pesawat tuh menaburkan garam buat bikin hujan buatan. Betul. Itu kan mungkin kalau di kayak daerah yang strategis seperti di negara Brazil yang notabene pemerintahnya memang fokus di sana gitu lah. Sedangkan kalau kita itu kan di Indonesia itu kita lebih ke agroforestry, Mas. Agroforestry, betul. Pertanian yang lebih ke sebagaimana perhutanan. Betul. Jadi kan kita nggak bisa bikin lahan semaunya atau sebebas kita yang punya ya di bidangnya atau punya usaha gitu. Yang kalau punya uang pasti bisa. Ya kan? Iya. Oke. Sudah terjawab langsung itu. Karena buktinya banyak perorangan yang memiliki kebun ribuan hektar. Ya. Itu. Ada juga. Ada. Gitu. Itu salah satu fenomena yang berlangsung di lapangan. Selama menekuni hulu gitu kan. Selain maintenance, apa problem-problem yang dihadapi oleh Mas Bahrudin? Yang pertama tadi ya, Mas, kita di stok gitu. Sedangkan demand itu kan tinggi, Mas. Kita pusing, Mas. Kita pusing dalam artian kita para petani nggak bisa ngontrol itu dari stok ataupun ya pasokannya. Makanya kalau saya sendiri, kita nggak terfokuskan di suatu daerah. Kita bersinergi sama teman-teman ataupun ya sesama tengkulak ataupun ya broker ataupun ya pengepul lah ya. Kayak gitu, Mas. Karena kita harus benar-benar bersinergi untuk nutupin demand tadi, Mas. Jadi selama ini juga gue sama dengan kawan-kawan di luar, hanya di Jawa Barat atau di luar Jawa Barat juga? Kalau kebetulan saya sendiri itu dari Sabang sampai Merauke. Iya, Berarti kita ada sampai Puncak Jaya juga ada jaringan ke sana. Ada teman. Itu sampai ke Puncak Jaya sekalipun demand masih jauh lebih tinggi karena daripada stok. Marketnya kita nggak dari dalam ataupun ya Indonesia aja, Mas. Kebetulan kita juga dari luar gitu. Itu yang menyebabkan nanti ada semacam
permainan-permainan tertentu? Bagaimana menciptakan kopi Arabica, menciptakan kopi Robusta, atau gimana? Kalau untuk permainan seperti itu mungkin agak sulit karena kan beda varietas dan kita bisa apa ya? Kita kan sesuai demand mas. Dalam artian kita nggak bisa mix Robusta Arabica ya seperti itu sih. Jadi sampai hari ini belum ada standarisasi misalnya Arabica itu kategorinya begini, Robusta kategorinya begini, dan itu jika ada yang memalsukan misalnya, gitu kan, pasti ketahuan. Betul, karena kalau untuk dari jenisnya sendiri ataupun ya dari jenisnya kita bisa dilihat dari bentuknya mas. Dan hampir semua orang kopi itu pasti tahu perbedaan Arabica dan Robusta. Arabica Robusta, Arabica bagus, Arabica yang tidak bagus, begitupun Robusta bagus dan tidak ya. Ya, nah kalau seperti itu kita di Indonesia sendiri kan ada SNI mas, ada SNI. standarisasi. SNI itu diterapkan sebelum atau sudah roasting? Kita dari green bean ataupun ya sebelum roasting dia ada speknya mas. Jadi kayak untuk menurut SNI itu ada mutu 1 sampai mutu 6. Mutu 1 sampai mutu 6. Betul. Sedangkan kalau menurut CGA ataupun ya Asosiasi Kopi Dunia itu dari mutu 1 ada yang sampai ya sebenarnya sama juga sih mutu 6. Beda ini aja mas, kalau SNI kan kayak mutu 1 sampai mutu 6. Nah kalau internasional itu biasanya disebutnya kalau untuk mutu 1 atau grade 1 itu specialty, terus kayak premium coffee kayak gitu sih mas. Kalau yang ini original gitu mungkin ya, yang yang kualitas utama.